Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 18 Jumadal Ula 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Desember 2021, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Buruj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum memasuki tema kajian malam hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah info, barangkali ada yang membutuhkan. InsyaAllah mulai Sabtu besok, Sabtu tanggal 25 Desember, akan ada pengajian berseri, ya, akan ada pengajian berseri selama beberapa pekan setiap hari Sabtu ba'da asar. Temanya adalah kajian pranikah yang belum nikah. Yang pengen nikah, kemudian pengen punya bekal yang cukup. Bukan bekalnya bondo nekat. Ya. Betul-betul punya bekal yang cukup agar nanti sukses untuk berumah tangga sebagai suami yang baik ataupun sebagai istri yang baik. Bagi yang ingin mengikuti kajian itu silahkan mendaftar melalui Facebook dan Instagram dengan alamat Masjid Manarul Ilmi Official. Masjid Manarul Ilmi Official. Barangkali ada di antara jamaah yang ingin mengikutinya, silahkan, terbuka untuk putra maupun putri, untuk pemuda maupun pemudi. Saya udah 30 tahun Ustaz, masih pemuda, sampai 40 tahun pemuda itu. Saya udah nikah Ustaz, gimana? Ya
Kecuali kalau pengen nikah lagi. Ya. Tapi diutamakan yang masih single, yang betul-betul pengen mau nikah, maka silahkan mengikuti kajian ini. Kupas tuntas bagaimana berumah tangga, menjadi suami, menjadi istri, menjadi bapak, menjadi ibu, mulai tanggal 25 Desember, hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu. Ba'da asar, asaran di Masjid Manarul Ilmi Purbalingga. Ini sekedar info sebelum kita memasuki tema hari ini. Baik. Ayat yang terakhir kita bahas apa? Ayat keberapa? Ayat ke-8. Apa bunyinya? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tentang apa itu? Masih ingat enggak? Tentang alasan orang-orang kafir menyiksa kaum mukminin. Itu adalah kandungan dari ayat yang ke-8. Hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-9. Dan ayat yang ke-9 ini punya korelasi yang sangat erat dengan ayat yang ke-8. Masih ingat enggak ayat yang ke-8 itu ditutup dengan berapa nama? 2 nama Allah. Apa itu? Al-Aziz sama Al-Hamid. Al-Aziz itu yang maha perkasa, yang maha kuat. Al-Hamid yang maha terpuji. Nah, di ayat yang akan kita kaji malam hari ini, di dalam ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan contoh potret keperkasaannya dan keterpujiannya. Karena ayat yang sebelumnya ditutup Al-Aziz yang maha perkasa. Contohnya apa keperkasaan Allah? Ada di dalam ayat yang ke-9. Al-Hamid yang maha terpuji. Contohnya apa keterpujian Allah? Ada di ayat yang ke-9. Itu adalah korelasi antara ayat yang ke-9 dengan ayat yang ke-8. Jadi ayat yang ke-9 adalah keterangan tambahan untuk menjelaskan lebih gamblang lagi ayat yang sebelumnya. Baik. Di ayat yang ke-9 ini Allah berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Hanya dialah. Sinten? Allah. Hanya dialah yang memiliki kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi. Hanya dialah yang memiliki kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi. Kita bahas ini dulu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Di antara bukti keperkasaan Allah, di antara bukti kekuatan Allah, bahwa langit dan bumi beserta isinya dan semua yang ada antara langit dan bumi, semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah milik Allah, semuanya
di bawah kekuasaan dan pengaturan dari Allah. Coba diulangi. Semua yang ada di semua langit dan bumi serta yang ada di dalamnya, juga yang ada di antara keduanya, semua adalah ciptaan Allah, terus milik Allah, di bawah kekuasaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 poin ya. Yang pertama adalah ciptaan. Yang kedua nopo? Milik. Yang ketiga dikuasai dan diatur oleh Allah. Itulah makna mulku as-samawati wal ardh. Berapa poin tadi? 3. 1 apa? Ciptaan. 2, milik. 3, dikuasai dan diatur oleh Allah. Jadi ketika kita membaca ayat ini, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, semua yang ada di langit, yang ada di bumi adalah kerajaannya Allah. Ketika kita membaca kerajaan atau kekuasaan, itu jangan dibayangkan seperti kerajaannya manusia. Enggak. Kalau kerajaannya manusia, negaranya manusia, itu bukan mereka yang bikin. Mereka cuma kebanyakan mewarisi saja. Bukan pula mereka yang berkuasa secara mutlak. Bukan. Banyak negara-negara yang dikuasai bukan oleh presidennya, tapi oleh taipan yang ada di sana. Ya. Berbeda dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya menguasai kerajaannya, tapi Allah juga yang menciptakan, yang memiliki secara mutlak, dan yang menguasai serta mengatur pula secara mutlak. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang menciptakannya. Kalaupun ada manusia yang menciptakan sesuatu, maka sebenarnya dia itu bukan pencipta. Dia itu cuma penemu saja. Atau dia itu cuma menggabungkan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Tukang kayu. Tukang apa? Kayu. Apakah dia yang menciptakan meja ini? Dia yang menciptakan? Bukan. Dia cuma menggabungkan antara bagian-bagian yang sudah Allah sediakan di muka bumi. Satu, nopo? Kayu. Siapa yang menciptakan kayu? Tukang kayu? Bukan. Sinten? Allah. Kayu disambung-sambung, nun sewu, dipotong-potong dulu. Pakai nopo? Geraji. Gerajinya terbuat dari nopo? Besi. Siapa yang menciptakan besi? Allah. Tukang kayu? Bukan. Tukang besi? Bukan. Kemudian setelah itu digabung. Pakai nopo? Paku. Siapa yang menciptakan? Paku terbuat dari apa? Besi. Siapa yang menciptakan besi? Allah. Jadi manusia bukan dia menciptakan, dia cuma merakit barang-barang, benda-benda yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang ada di langit dan bumi ini Allah lah yang menciptakan.
Satu. Yang kedua apa tadi? Memiliki. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki apapun yang ada di langit dan di bumi. Dan kepemilikan Allah untuk apa yang ada di langit dan bumi bersifat mutlak. Kalau manusia punya sesuatu, kepemilikannya bersifat apa? Nisbi. Relatif, sementara. Buktinya apa? Buktinya kapanpun diambil oleh pemilik aslinya, bisa nggak kita nahan? Tidak. Makanya ketika ada orang meninggal, ketika kita ditimpa musibah, apa doanya? Inna lillahi. Terus? Wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah pengakuan bahwa kita itu milik Allah. Termasuk keluarga kita milik sinten? Allah. Suami kita milik Allah, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah. Ayam? Apa maning? Jadi kalau misalnya jenengan punya ayam, terus ayamnya mati, biasa baik. Nggak usah terlalu apa? Sedih, nganti nangis 3 minggu. Astagfirullah, ayam. Ya tapi kan regane larang. Sing ngongkon tuku ayam regane larang siapa? Ya. Kapan itu saya baca berita ada orang jual burung merpati 1 miliar apa ya? Iya, betul ya? Astagfirullah, se-M. Gue tuku manuk. Astagfirullahaladzim. Darah 1 miliar. Mendingan gue bangun apa? Masjid. Manuk ya Allah. Masuk angin mati kepriwe jajal. Gole apa nih? Menyesalnya itu gimana coba? Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita milik Allah, yang kita miliki juga milik Allah. Kita, maksudnya tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya milik Allah. Begitu pula yang kita miliki berupa harta, anak, istri, rumah, kendaraan, sawah, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kepemilikan kita terhadap barang-barang yang ada di tangan kita saat ini tidak mutlak. Satu-satunya yang punya kepemilikan mutlak sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemilik. Yang pertama pencipta, yang kedua pemilik, yang ketiga apa? Penguasa dan pengatur. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menguasai alam semesta ini dan mengaturnya. Dan kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap alam semesta ini sifatnya mutlak. Berbeda dengan kekuasaannya sinten? Manusia. Kalau kekuasaannya manusia itu serba terbatas. Camat, kekuasaannya di mana? Di kecamatan dia. Bupati, kekuasaannya di mana? Di wilayah kabupaten dia. Ketika dia sudah keluar dari kabupatennya, pripun? Itu bukan wilayah kekuasaan dia. Kekuasaan manusia dibatasi dengan teritorial, wilayah. Dibatasi dengan apa lagi? Waktu, bagus. Dibatasi dengan waktu. Berapa lamanya? Berapa?
4 tahun apa 5 tahun? Ya tergantung, lurah apa bupati apa presiden. Tergantung juga, belum tentu sampai 5 tahun juga. Mungkin sebelum itu sudah sekolah dulu mungkin. Ya. Kalaupun kan bisa diperpanjang, kalaupun diperpanjang paling 2 periode. Tapi kan kita bisa rubah undang-undangnya. Jadi seumur hidup misalnya. Kan seumur hidup. Berarti pas urip. Nek wis mati. Selesai. Gak ada kekuasaan manusia yang sifatnya apa tadi? Mutlak, tidak ada. Kalau manusia berkuasa, maka itu dibatasi dengan apa tadi? Teritorial, wilayah. Kemudian dibatasi dengan waktu. Dan dibatasi dengan berbagai macam kepentingan. Makanya kalau manusia berkuasa, kadang-kadang dia mau mundur susah, mau maju susah, karena dia terikat dengan janji A, janji B, terikat dengan orang-orang yang menjadi donatur dia ketika nyalon, susah. Itulah manusia ketika berkuasa, semuanya serba apa? Terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala mutlak, semutlak-mutlaknya. Nanti kita akan kasih contoh bagaimana kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Berarti ketika kita membaca alladzi lahu mulkus samawati wal ard, maka makna yang dikandung satu, napa? Allah memiliki langit dan bumi. Terus satu, Allah menciptakan langit dan bumi. 2, Allah memiliki langit dan bumi. 3, Allah menguasai dan mengatur langit dan bumi. Baik, sekarang kita ambil contoh ayat Al-Quran yang menggambarkan seperti apa kesempurnaan kekuasaan Allah terhadap alam semesta ini. Yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 26 sampai 27. Surat apa? Ali Imran ayat 26 sampai 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," ucapkanlah. Allah memerintahkan kepada siapa ini kira-kira? Rasulullah SAW. Ucapkanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat berikut ini. Allahumma malikal mulk. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kesempurnaan kekuasaan Allah terhadap penghuni alam semesta dan terhadap alam semesta ini. Kekuasaan Allah terhadap napa? Penghuni alam semesta. Sinten penghuninya? Kula jenengan dan semuanya yang ada di alam semesta ini. Dan setelah itu Allah menceritakan tentang kekuasaannya terhadap alam semesta ini, langit dan buminya. Kita awali dari kekuasaan Allah terhadap penghuni alam semesta ini. Tu'til mulka man tasya. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Dan engkau akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki.
Jadi ketika ada manusia menjadi penguasa, menjadi presiden, menjadi raja, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi menteri, itu semuanya mereka dapatkan dengan pemberian dari siapa? Allah. Allah yang ngasih, mulane aja petantang, petenteng. Itu Allah yang ngasih. Sekalipun engkau berupaya sekuat tenaga, suap kanan, suap kiri, sikut kanan, sikut kiri, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan engkau dapatkan kekuasaan tersebut. Karena Allah lah penguasa mutlak di alam semesta ini, maka Allah pula yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah kasih. Tapi ingat, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah pula yang akan mencabut kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Ada saatnya Allah ngasih, ada saatnya Allah nyabut. Entah nyabutnya saat jabatannya selesai, atau nyabutnya di tengah-tengah jabatan. Terserah sinten? Bukan KPK, terserah Allah. KPK kan juga manusia, bisa dinopo? Bisa disuap, namanya juga manusia. Ya. Terserah Allah kapan akan mencabutnya. Sehingga ketika jadi pejabat, kemudian jabatannya selesai atau dicabut di tengah jalan, legowo baik. Karena memang itu sudah sunnatullah. Ada saatnya Allah memberi, ada saatnya Allah mengambil. Ya. Sudah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, menggambarkan bagaimana kekuasaan Allah yang maha sempurna. Wa tu'izzu man tasha. Dan engkau ya Allah akan memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi kalau Allah mau memuliakan seseorang, itu enggak akan melihat apakah dia ini adalah keturunan nopo ningrat yang berdarah nopo biru. Ketika Allah ingin memuliakan seseorang, maka Allah akan siapkan cara-caranya sehingga orang ini menjadi mulia. Bahkan barangkali orang ini sebenarnya secara strata sosial itu sangat rendah. Contoh ya, suatu hari Umar bin Khattab melakukan kunjungan kerja. Kemudian ketemu dengan gubernur Mekah. Jadi Umar sebagai khalifah. Punya bawahan khalifah ya, mirip presiden gitu ya. Bawahannya ada gubernur. Gubernur Mekah, gubernur Madinah. Nah, di jalan ketemu sama gubernur Mekah. Kemudian Umar bertanya, selama kamu tinggalkan Mekah, karena kan ketemu di jalan, berarti kan gubernurnya ini meninggalkan apa? Wilayah kekuasaannya. Selama kamu tinggalkan Mekah itu siapa yang kamu tugasi untuk menjadi pejabat sementara, PJS? Kata gubernur Mekah itu Ibnu Abi Abza. Sinten? Ibnu Abi Abza. Umar
baru pernah dengar nama itu. Maka beliau pun heran. Waman Ibnu Abi Abzah. Ibnu Abi Abzah itu siapa? Jadi nama yang asing buat siapa? Umar. Apa kata gubernur Mekah? Maula min mawalina. Ibnu Abi Abzah itu ya budak. Budak. Engkau mengangkat pejabat walaupun sementara untuk kota Mekah yang isinya adalah para ningrat nopo bangsa Arab. Ya, Quraisy itu kan ningratnya bangsa Arab. Kamu jadikan pemimpinnya seorang budak. Kok bisa? Innahu hafizun li kitabillah. Kata gubernur Mekah, Ibnu Abi Abzah itu hafidh Quran. Alimun bil faraid, seorang ulama. Seorang ulama hafidh Quran. Jadi saya yakin kalau saya tugasi Ibnu Abi Abzah itu, dia akan amanah, tidak akan menyeleweng, akan menunaikan tugas dengan baik, karena dia hafal Al-Quran, dia ulama, paham syariat. Maka kemudian Umar berkata, sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan sebagian dari manusia dengan Al-Quran ini. Dan Allah akan menghinakan sebagian manusia dengan Al-Quran ini pula. Yang dimuliakan ya orang yang baca, yang mengamalkan, yang menghafal akan dimuliakan. Orang yang meninggalkan Al-Quran, cuek dengan Al-Quran, gak peduli dengan ajaran yang ada di dalamnya, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contohnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tu'izzu man tasha. Engkau ya Allah akan memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Ibnu Abi Abzah, budak, bukan keturunan ningrat, bukan orang yang berdarah biru, bukan raden, bukan prabu, tapi menjadi pejabat yang menguasai kota Mekah, yang anggota atau penduduknya adalah para napa wau? Ningrat. Sebaliknya Allah katakan wa tudzillu man tasha. Engkau yang memuliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau pula yang menghinakan, merendahkan, menjatuhkan orang yang engkau kehendaki. Yaitu orang-orang yang apa tadi? Meninggalkan Al-Quran. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, biyadikal khair. Kebaikan itu hanya ada di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat ke-26. Selanjutnya ayat ke berapa? Ayat ke-27. Jika di ayat ke-26 Allah membahas tentang kekuasaannya yang mutlak terhadap penghuni alam semesta, maka di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa ta'ala membahas sedikit atau contoh kekuasaannya untuk alam semesta ini. Apa kata Allah? Tulijul laila fin nahar. Ya Allah, dengan kekuasaanmu engkaulah
yang memasukkan malam di siang hari. Wa tulijun nahara fil lail, dan yang memasukkan siang di malam hari. Maksudnya apa? Allah yang memutar nopo? Siang dan malam. Sekarang kita malam, besok nopo? Siang. Besoknya lagi malam. Kadang malamnya hujan, kadang malamnya terang. Siangnya juga demikian. Kadang siangnya hujan, kadang siangnya terang. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan dengan kekuasaan-Mu pula ya Allah, Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Priwen jajal. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Pitik. Apa contohnya? Pitik. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Sing urip napa? Pitik. Sing mati? Enduk. Enduk mati napa hidup? Enduk mati napa hidup? Enduk bisa melaku apa ora? Mati. Dari yang mati Allah keluarkan apa? Yang hidup. Napa? Pitik. Ada contoh lainnya? Pari. Padi. Allah keluarkan dari apa? Benih. Benih apa? Benih padi. Benih mati atau hidup? Mati. Ditanam terus hidup. Allah keluarkan dari yang mati, Allah keluarkan yang hidup. Apalagi? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Yang sebelumnya kafir. Sebelumnya apa? Kafir. Ketika dia kafir, dia mati. Begitu dia beriman, dia apa? Hidup. Wong kafir ujarku urip. Iya, urip apa nih? Fisiknya. Tapi hatinya mati. Karena tidak diisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nyong urip Ustaz. Karena beriman. Oke. Zikir enggak? Zikir enggak? Kalau jenengan mengaku orang Islam tapi mboten zikir, jenengan mati. Karena Nabi SAW mengatakan, Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang rajin zikir dengan orang yang enggak pernah zikir seperti orang hidup dan mati. Yo kok. Ki urip apa? Zikir lagi pada zikir, mbok lagi ngaji kan jenengane napa? Alhamdulillah berarti urip kabeh ya. Ora ana pocong nengene. Itu adalah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Lah terus kebalikannya gimana? Menghidupkan yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contohnya apa? Endok. Dibalik aja. Telur keluar dari ayam. Apa lagi? Dibalik tadi. Benih keluar dari pohon padi. Pelem keluar dari pohon pelem. Termasuk tadi, ya. Kalau tadi adalah orang kafir masuk Islam, awalnya mati terus hidup. Nah, orang Islam murtad. Itu artinya urip terus mati. Dia sudah dapat cahaya. Dia sudah dapat kehidupan dari Allah. Kemudian dia padamkan sendiri cahaya tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita pindah. Itu kan tadi kita baru membahas alladzi lahu
mulkus samawati wal ard. Masih sisa apa tadi? Jam berapa? 6 menit lagi. Baik. Apa tadi kelanjutannya? Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Kenapa Allah tutup ayat ini dengan kalimat dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu? Kata para ulama, ayat ini, kalimat ini ditujukan kepada kaum mukminin dan orang kafir. Ayat ini untuk kaum mukminin adalah kabar gembira. Napa? Kabar gembira. Kalau untuk orang kafir, ayat ini adalah ancaman. Kok bisa, Ustaz? Kalimatnya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Betul. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu adalah hiburan dan kabar gembira untuk kaum mukminin yang telah mengorbankan nyawanya, yang telah kokoh mempertahankan prinsip akidahnya. Pengorbanan kalian tidak sia-sia. Karena pengorbanan kalian, kenapa? Dilihat oleh Allah. Pengorbanan kalian disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dilihat tok atau akan ada balasannya? Ya jelas ada balasannya lah. Nanti kita akan ceritakan balasannya di belakang. Di akhir surat nanti ada balasannya. Jadi ini hiburan buat kaum mukminin. Wahai kaum mukminin yang ditindas, yang tersiksa, yang diintimidasi, yang dipenjarakan, yang dizalimi. Allah melihat pengorbanan kalian. Allah menyaksikan perjuangan kalian. Jangan berkecil hati, jangan sedih. Allah akan membalas seluruh pengorbanan kalian dengan balasan yang lebih istimewa. Hiburan. Untuk siapa? Kaum mukminin. Tapi di waktu yang sama, ayat ini adalah ancaman keras untuk orang-orang kafir. Wahai orang-orang kafir, jangan pernah berpikir bahwa perbuatan zalim kalian, kejahatan kalian, itu tidak dilihat sama Allah. Semuanya direkam, semuanya dicatat, semuanya dilihat, semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dilihat tok. Cuma dilihat tok. Akan ada balasan. Dan kejahatan cocoknya balasannya surga atau neraka? Ya jelas toh. Orang bisa cepat paham, dengan mudah paham bahwa neraka balasan yang mengerikan dari Allah menunggu mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kandungan dari ayat keberapa? 9 dari surat Al-Buruj. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.